Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walla rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak yang berbahagia, di kesempatan pada hari ini kita akan memasuki pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang kewajiban menuntut ilmu. Dalam pembelajaran ini, Bapak akan sampaikan melalui video pembelajaran berikut ini. Bab 1, kewajiban menuntut ilmu. Ilmu sangat penting bagi kita sebagai umat manusia, sebagai umat yang beragama muslim. Mari kita lanjutkan anak-anak semua. Konsep dalam pembahasan ini yang pertama adalah menuntut ilmu, kemudian hukum atau dasar tentang menuntut ilmu, yaitu Quran surat Al-Mujadalah, kemudian Quran surat Ar-Rahman ayat 33, hadis Nabi Muhammad SAW. Dari pembahasan nantinya yang ingin kita capai adalah kita dapat membaca, memahami kandungan, dan menerapkan dalam perilaku kita sehari-hari. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlisi fafsahu yafsahullahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wallahu alam, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapanganlah, niscaya Allah akan memberi lapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi pentingnya ilmu, anak-anak semua, dari Quran surat Al-Mujadalah itu, kalau orang yang memiliki ilmu dalam satu majelis akan ditinggikan derajatnya. Lanjut anak-anak semua. Kemudian Quran surat Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi, Bapak ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya masyarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Yang artinya, wallahu alam, hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Jadi kekuatan ilmu itu sangat dahsyat, ya. Jadi Bapak sampaikan lagi, belajar, menuntut ilmu, ngaji dan ngaji. Lanjut, hadis tentang menuntut ilmu. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatu ala kulli muslimin. Anas bin Malik radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim.
wajib muslim laki-laki, ya perempuan muslim laki-laki, muslimah perempuan wajib menuntut ilmu. Makanya sering Bapak sampaikan kepada kalian semua, sebagai seorang muslim kita harus ngaji dan ngaji supaya apa? Kita hidupnya mendapat barokah, terarah, dan kita memiliki sebagai manusia yang beriman dan memiliki akhlak budi pekerti yang luhur. Lanjut, keutamaan menuntut ilmu. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa pergi untuk menuntut ilmu maka dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai pulang. Hadis riwayat Tirmizi. Anak-anak semua, kewajiban kita sebagai seorang muslim yang Bapak sampaikan lagi yaitu selalu belajar, menuntut ilmu, terutama untuk ilmu agama. Kalau untuk bekal di dunia dan bekal di akhirat, agama itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita untuk menjadikan kita menjadi orang yang baik. Kewajiban menuntut ilmu. Kandungan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dijelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah, anak-anak semua didengarkan. Allah memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu. Allah berjanji akan mengangkat derajat manusia dengan 3 syarat, yaitu beriman, berilmu, dan beramal soleh. Itu sangat tinggi nilai daripada ilmu. Kemudian kandungan surat Ar-Rahman ayat 33, Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan kepada golongan jin dan manusia agar mereka mau dan mampu bergerak, maju dan berkarya. Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan syarat bagi terwujudnya kemudahan hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan akal kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lain, sehingga umat manusia mampu berpikir kritis dan logis. Jadi itu anak-anak semua, sebagai seorang muslim diwajibkan menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, ilmu agama maksudnya. Kandungan hadis menuntut ilmu. Umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu. Wajib hadis dari sabda Nabi Muhammad SAW. Wajib menuntut. Orang yang menuntut ilmu dinilai sebagai perjuangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menuntut ilmu harus mempunyai niat yang tulus menghadap ridha Allah. Harus niat yang lurus. Allah akan memberikan kemudahan bagi orang yang mencari ilmu untuk memasuki surganya. Kemudian memiliki perilaku yang mencerminkan isi kandungan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Ar-Rahman ayat 23, dan hadis tentang menuntut ilmu. Yang pertama yang Bapak harapkan, rajin membaca pada waktu luang. Jadi kalau nggak ada pelajaran atau gurunya jam kosong, ya masuklah ke perpustakaan, membaca buku-buku atau membaca memperkuat tentang agama. Insya Allah ada jadi perpustakaan anak-anak semua. Bertanya kepada orang yang lebih tahu apabila kalian mengalami kesulitan. Kemudian rajin berlatih, berani berpikir kreatif. Salah satu kunci menguasai ilmu pengetahuan adalah dicatat atau ditulis, rangkum, salah satu perpustakaan sambil belajar. Jadi nantinya ilmu-ilmu itu yang kita dapat insya Allah suatu saat kapanpun dan dimanapun akan bermanfaat. Baik, itu saja anak-anak semua dari pembahasan dari materi tentang menuntut ilmu. Apabila ada kekurangan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Bapak wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.